Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 777. Kami ulangi 777. Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mana bagus? Pakai itu atau di
Ibu sekalian, hadirin wa hadirat, khususnya anak-anak kami, cepat besar kamu nak jadi pembela agama. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini orang Islam ada 1,7 miliar dari 7,6 miliar penduduk dunia. Tidak banyak dari 7,6 miliar orang yang hidup di dunia yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya 1,7 miliar. Tapi dibanding dengan pemeluk agama lain, saat ini agama Islam paling banyak. 1,7 miliar orang Islam itu paling banyak. Protestan 1,2 miliar, Katolik 700-an miliar, Hindu 1,1, komunis paling banyak. Ateis tidak bertuhan paling banyak. Kalau kita pergi ke Amerika, ke Eropa, mereka katakan I'm Christian but I don't believe in God. Saya Kristen tapi saya tidak percaya Tuhan. Di agama Kristen tapi tidak percaya. Kenapa? Saya bilang kenapa kamu beragama Kristen? Ini untuk tradisi. Kami tidak punya waktu untuk berkumpul melainkan waktu hari Natal itulah. Makanya mereka itu kalau sudah dekat Natal libur, mereka itu happy holidays. Bukan selamat Natal kayak di sini selamat Natal sampai kiai pun bilang selamat Natal. Di sana happy holidays, selamat berlibur. Karena itu 25 Desember itu hari libur dunia Kristen di Eropa dan Amerika. Di sanalah mereka kumpul pulang kampung, ketemu saudara, potong ayam kalkun, dipanggang ayam kalkun yang besar itu makan-makan. Tradisi. Bukan karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka ateis. Percaya kepada agamanya itu cuma untuk tradisi. Tapi mereka ateis, tidak percaya Tuhan. Ada satu jenis lagi agnostik. Agnostik itu percaya kepada Tuhan, tapi tak percaya sama agama. Ini ada juga gila juga. Percaya kepada Tuhan. There is one invisible hand behind the universe. Ada kekuasaan yang nggak nampak yang di belakang yang mengatur alam semesta ini. Siapa itu? Terserah, mau dibilang God Almighty, mau dibilang Allah, mau dibilang Batoro Gusti, mau dibilang Mula Raja Nabolon, di Batak, Cirne, silakan aja, pokoknya kau sebut aja, bikin aja sendiri namanya. Menurut orang Islam itu Tuhan yang mengatur alam semesta itu Rabbul Alamin, Allah. Terserah kau. Saya percaya Tuhan tapi saya nggak percaya kamu. Jadi dia mempercayai Tuhan pakai akalnya sendiri. Nggak mau pendekatannya menurut agama, disebut agnostik. Ada juga. Jadi kalau dibanding sama yang kafir, lebih banyaklah orang kafir daripada orang beriman. Yang beriman dari 7,6 miliar hanya 1,7 miliar. Dari 1,7 miliar yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
yang KTP-nya tertulis Islam. Munafiknya berapa banyak? Jangan Rasulullah munafik 30%, Pak. Jangan Rasulullah. Dari mana jalannya 30% munafik zaman Rasulullah? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. 2 tahun setelah di Madinah pecah perang Badar. Pas bulan Ramadan. Baru pertama kali puasa. Sebab 2 tahun setelah hijrah, tahun ke-15 setelah jadi Rasul, pada tanggal 29 Sya'ban turun wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kamu orang beriman, diwajibkan secara tertulis kepadamu sebuah kewajiban, yaitu puasa. Tertulis. Kalau pakai kata-kata wajib dituliskan. Alaikum, satu kewajiban atas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan secara tertulis pada orang-orang sebelum kamu, tapi mereka buang. Orang Nasrani nggak puasa lagi. Dihapus orang itu dari kitab itu. Yahudi aja nggak puasa lagi. Padahal Yahudi puasanya 40 hari 40 malam. Wah, matilah 40 hari nggak makan. Bukan 40 hari itu dia nggak makan. Dia puasanya sehari semalam, 1 kali makan. Jadi dia sahur jam 9 malam, besok bukanya jam 9 malam lagi. Terus sahur lagi dia. Namanya wisol. Apa namanya? Wisol. Bahasa Arabnya wisol. Puasa sehari semalam. Nah, Rasulullah SAW ada wisol. Baginda Rasul kita melarang orang Islam puasa wisol. Tidak boleh. Kalau Yahudi wisol, sehari semalam, sahurnya jam 9, nanti bukanya 9, sahurnya 9 malam, buka 9 malam, selama 40 hari. Kalau kita tidak boleh, kita itu minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail. Puasanya mulai fajar dan sempurnakan ketika menyentuh bibir malam. Dia nggak sampai malam. Yang sampai malam puasa itu Yahudi. Siapa lagi yang puasa sampai malam? Syiah. Syiah itu. Kalau maghrib nggak buka puasa ya. Duduk makanan udah dihidang buah-buah itu. Duduk udah maghrib, nggak sholat maghrib juga, nggak buka puasa, nggak sholat maghrib, duduk. Nanti waktu sudah terbit bintang-bintang, mereka azan isya, barulah mereka buka. Persis Yahudi lah. Dan setelah makan isya, baru dia sholat maghrib dijamak dengan isya. Nah, itu Syiah. Nggak ada azan maghrib di Syiah, nggak ada. Azan isya ya, tapi sholatnya ada maghrib isya. Azan asar nggak ada sholat isya. Orang Syiah itu azannya zuhur digabung dengan asar. Jadi orang Syiah itu sholatnya 3 waktu. Berapa waktu? 3 waktu. Orang Syiah itu puasanya sholatnya 3 waktu. Subuh dia azan sholat, zuhur dia azan sholat zuhur ditambah dengan asar. Waktu asar dia nggak azan, nggak sholat juga. Udah dikerjakan tadi waktu zuhur. Maghrib dia nggak sholat, azan lagi isya. Baru dia sholat maghrib dengan isya. Jadi dia sholatnya 3 waktu 5 kali. Kalau kita sholatnya berapa waktu? Berapa kali? 5. Samakah kita dengan Syiah? Berbeda, bedanya di usul agama. Rukun Islam kita beda, rukun iman kita pun beda. Begitu datang ayat perintah puasa itu, habis asar Nabi mengajak sahabat-sahabat melihat hilal.
nampak hilal, misalkan jarang ada awan, nampak hilal. Waktu matahari tenggelam, hilal kelihatan. Hilal itu dalam bahasa Indonesia anak bulan. Sebentar sekali, terus tenggelam. Maka Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu bila kamu lihat hilal itu. Wa aftiru li ru'yatihi, kalau kamu lihat hilal nanti, kamu buka puasa, artinya bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau bulan enggak kelihatan ketutupan awan, jangan buru-buru puasa. Fastimalik Sya'ban bi 30 yauma. Genapkan Sya'ban 30 hari. Kata kalau 9 ini lihat hilal, enggak kelihatan, berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Jangan puasa dulu. Genapkan 30 hari. Lusanya udah nggak usah lagi nengok-nengok hilal, udah pasti besok tanggal 1. Karena dalam kalender Hijriah nggak ada 31 hari sebulan. Kalau nggak 29, 3 selesai. Kalau nggak kelihatan hilal, kenapa 30? Namanya istiqmat. Apa namanya? Istiqmat. Kalau bulan kelihatan besok puasa, nggak kelihatan istiqmat. 30 hari kan Sya'ban, lusanya puasa. Kelihatan maka Nabi puasa. Di tengah bulan puasa inilah turun perintah untuk berperang pertama kali, yaitu perang Badar. Kita menang 313 kita lawan 1000. Di mana kita cegat? Di sumur Badar, kira-kira 120 km dari kota Madinah. Bulan puasa itu sedang panas-panasnya. Pernah di sana, saking panasnya, mobil-mobil yang diparkir itu cair semua plastiknya. Lampu-lampu, bukan lampunya aja, bumper-bumpernya itu cair itu. Apa namanya? Fiberglassnya, bumpernya itu brondol itu. Mobil-mobil itu jeleknya bukan main lah, hilang semua, lampunya nggak ada. Bumper depan, bumper belakangnya itu cair saking panas. Har, betul-betul panas. Pada saat itu pula sedang puasa begitu suruh perang. Kendaraan kita cuma 70 ekor unta tambah 2 ekor kuda. Catat dalam peperangan Badar. 70 unta, 2 ekor kuda. Pasukannya 313. Cuma Rasulullah adalah yang sendirian yang unta, nggak ada yang berani. Yang lain 1 unta kongsi 8. Nggak cukup. Ada yang kongsi 6. Bukan 6 naik unta tuh jatuh lautan. Terbenamlah kakinya di pasir. 1 orang naik, 5 orang jalan sekian kilometer, 1 orang yang naik itu turun, naik yang lain. Terus 120 km itu 1 kendaraan kongsi-kongsi. Berat nah, Islam ini berat nah. Kau pikir ngerokok masuk surga kau? Dalam bulan puasa lagi. Kata Nabi, boleh kalian nggak puasa? Karena ini perang, boleh nggak puasa? Nggak ada, semua puasa. Semua puasa. Nah, sampai di Badar perang 313 tahun. Menang. Mereka turun membantu perang. Quraisy terbunuh tokoh-tokohnya. Rabi'ah, Syaibah mati. Duel sama Sayyidina Ali, duel kalah mati. Duel sama Sayyidina Hamzah, kalah juga mati. Anak beranak. Itu makanya Hindun dendamnya bukan main sama Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah duel sama bapak itu Rabi'ah, menang, mati. Rabi'ah terpancung. Maka tahun depannya perang Sayyidina Hamzah itu ditombak dari arah depan jauh oleh Wahsy.
dibelah dadanya sama Hindu, dicabut paru apa jantungnya dengan hatinya digigit oleh Hindu. Perempuan ini kalau udah dendam, gila. Tapi Robi'ah dengan Syaibah itu sebegitu bencinya dengan Nabi karena agama. Benci karena, jadi dari dulu orang benci dengan agama itu ada. Kalau sekarang itulah yang nuduh-nuduh ulama kadrun. Apa aja yang dibikin orang beragama pasti dia benci. Kelompok mana itu yang jelas di Indonesia? Kelompok PKI dan anak cucu cicitnya. Robi'ah itu benci sama Nabi karena agama. Abu Lahab benci sama Nabi karena agama. Kalau karena kemanusiaan, cinta kali Abu Lahab sama Nabi. Kalau kemanusiaan cinta. Begitu Nabi jadi Nabi, itu muncul bencinya. Kesumat. Waktu Nabi lahir, Abu Lahab itu tinggalnya 15 menit naik taksi ke arah Tanim dari Mekah. Jadi Abu Lahab bukan tinggal di kota Mekah, enggak. Sekarang jadi kota Mekah, dulu tidak lah. Kota Mekah kan dulu rapat-rapat rumah. Abu Lahab enggak situ tidak. Kalau kita naik taksi ke arah Tanim, di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dengan Tanim, di tengah-tengah itu ada satu kampung namanya Kampung Abu Lahab. Ada gunung Abu Lahab, Jabal Abu Lahab. Waktu saya tinggal sana kan, saya ke sana. Naik taksi saya ke situ, saya lihat inilah dia gunungnya Abu Lahab. Tahun 2007 habis gunung itu rata, dipecahi untuk gedung-gedung, hotel-hotel, dikeruk, dipecahi. Sekali saya datang lagi tahun depannya, udah jadi masjid Abu Lahab kata orang. Tapi saya memang rajin melihat, karena saya kalau umroh bisa sebulan, kan 9 hari, 14 hari, dan 1 bulan 2 itu saya sebulan di sana. Cuci, turun mesin, banyak kali dari dipakai kan, kotor, cuci, khatam Quran di sana, nangis. Nabi lahir di Mekah, Ka'bah. Abu Lahab di kampung Abu Lahab. Begitu Nabi lahir, Suwaibah radhiyallahu anha, ini perempuan budaknya Abu Lahab, belakangan masuk Islam, maka radhiyallahu anha. Suwaibah radhiyallahu anha ini lari-lari dari kota Mekah ke kampung Abu Lahab. Naik taksi aja 15 menit lari-lari apa nggak boleh? Keringat lah kalau kita ya. Sekarang mungkin saya nggak mampu lagi. Kalau dulu mungkin masih mampu lari. Sampai di kampung dengan terengah-engah dia bilang, Abu Lahab, tuanku Abu Lahab. Telah lahir anak saudaramu dan diberi nama oleh sang kakek Abdul Muthalib, namanya Muhammad. Gembiranya Abu Lahab, ya Allah. Apa katanya? Suwaibah, hari ini kau bertuah betul. Kau telah menggembirakan hatiku dengan kegembiraan yang besar. Maka detik ini juga kau merdekakan dari budak. Gratis, nggak usah bayar, luar biasa. Kalau cinta Nabi dengan Abu Lahab jangan tanya. Abu Lahab mencintai Rasul. Bebas budak, nggak usah bayar, gratis, bebas, merdeka. Kenapa? Karena telah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Lahirnya anak Sayyid Abdullah, cucu daripada Sayyid Abdul Muthalib. Kemudian apa kata Abu Lahab? Mulai hari ini kamu susukan ponaanku itu. Ini upahnya. Diupah langsung. Jadi ibu susu Nabi itu Suwaibah radhiyallahu anha yang pertama. Ibu susu Nabi ada 2. Yang pertama adalah Suwaibah radhiyallahu anha. Balik lagi Suwaibah mensusukan Nabi. Sampailah beberapa hari kemudian datanglah wanita-wanita dari pegunungan Bani Sa'ad. Biasa itu kalau musim paceklik mereka datang.
Rabiul Awal itu musim panen. Musim panen itu Juli ya kalau ya. Karena hampir Ramadan itu Ramadan itu musim panen kurma, musim panas kan. Kurma itu musim panas baru dia panen. Rabiul Awal belum musim panas, musim dingin, nggak ada buah. Datanglah satu perempuan namanya Halimah Sa'diyah dengan suaminya Abu Zaid, miskin, untanya cuma satu kurus lagi, miskin, hartanya pun cuma kambing pula seekor, kurus lagi, nggak dapat lah, siapa pula mau ngasih anaknya sama orang kurus, miskin lagi, nanti anaknya nggak makan 2 tahun. Jadi Halimah Sa'diyah nggak dapat anak hari ini, tawar nggak ada yang mau. Yang mau ibu Nabi Aminah, tapi Nabi ini janda miskin pula. Sedangkan kita mau minta duit ini menyusukan anaknya, ini cari makan, mana bisa ini janda miskin ini bayar upah untuk kita. Akhirnya Nabi nggak mau, Halimah Sa'diyah pun nggak dapat juga anak. Semua sahabat-sahabatnya udah pulang menuju pegunungan Bani Sa'ad. Ibunda Halimah Sa'diyah dengan ayahanda Abu Zaid sudah jalan juga pulang. Di tengah jalan bicara Ibu Halimah, kasihan kali anak cantik itu. Wah, Nabi cantik, wah Nabi ganteng lah sejagat raya ini. Kasihan kali itu anak. Aku tengok tadi wajahnya, melas sekali hatiku. Balik yuk. Itu ceritanya itu. Wah, kita udah ketinggalan kawan-kawan nanti kalau kita balik. Tak apalah, nanti kita kejar kawan-kawan. Balik lagi diambil Nabi. Apa yang terjadi? Unta kurus beliau itu lebih kencang dari kawan-kawan yang lain, duluan sampai ke Bani Sa'ad. Ini anak bertuah betul ini. Kambing yang kurus itu asal dipegang susunya diperas keluar, susu gak pernah berhenti. Sampai anaknya Ibunda Halimah Sa'diyah pun sama kenyangnya, luar biasa, Masya Allah. Satu keluarga bisa minum, nih tua nih kambing jadi gemuk, susunya nggak berhenti, biasa diperas keluar terus. Di situ dia bilang ini anak ketua. Apa kehebatan Rasulullah? Kata Ibunda Halimah, susu dibagi 2. Ini untuk anak kandung. Kalau nggak ada anak mana ada susunya, kan mesti beranak juga. Yang sebelah kiri untuk anak kandung, yang sebelah kanan untuk Nabi Muhammad, anak susu Roto'ah. Dia bilang sama suaminya, ini untuk anak kandung, yang sebelah kanan untuk anak Roto'ah nih, Rasulullah Muhammad SAW. Suaminya